Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat memberikan pengertian, kekuatan, dan semangat baru dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini juga kami mau belajar untuk melakukannya, supaya kami boleh mengalami sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam jiwa kami, dalam roh kami. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dari Tuhan yang selalu memperingati kami, memberikan dorongan kepada kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita harus patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kita boleh masih melewati semua apa yang kita sudah kerjakan dalam setiap aktivitas kita. Dan kita boleh masuk pada waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu waktu-waktu penuh dengan sukacita, waktu-waktu yang penuh dengan bahagia. Sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan dalam dunia ini, tapi bersama Tuhan, bersama firman-Nya, kita akan mendapat jawaban, mendapatkan pertolongan, mendapatkan tuntunan, dan dasar-dasar firman Tuhan itu biar selalu ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, mengenai bagaimana setiap kehidupan manusia harus kita saling memperhatikan, kita saling menolong, kita saling membantu satu dengan yang lain, agar terbangun suatu kehidupan rohani, kehidupan iman bersama di dalam Kristus. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dan dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat daripada Rasul Paulus ini berbicara tentang kebersamaan. Berbicara tentang hidup bersama di dalam Kristus. Hidup ada keseimbangan dalam Kristus, agar tidak menjadi ketimpangan, tidak menjadi perbedaan satu dengan yang lain. Banyak orang sedang melakukan kebaikan. Banyak orang sedang melakukan hal-hal yang
kelihatan dari sisi manusia, kelihatan baik, positif. Tapi ingat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, harus semua menurut sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat 1 tadi katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Di sini dibutuhkan adalah kedewasaan rohani kita untuk menuntun orang lain, untuk membawa orang lain kepada dasar firman Tuhan, dasar yang diinginkan Allah. Dan apa yang harus kita kerjakan, atau apa yang kita kerjakan, itu harus berdasarkan dari sikap kehidupan yang sungguh-sungguh melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebab banyak orang melakukan kebaikan belum tentu dengan sungguh-sungguh. Menjalankan firman Tuhan, tapi itu tidak dengan segenap hati. Ada hal-hal yang lain yang seringkali mendesak kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Di sini ada 4 catatan saya dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia menekankan pertama, kalau kita melakukan sesuatu, anggaplah memberi sesuatu, kita harus lakukan itu dengan penuh ketulusan hati. Tulus di sini adalah keluar dari perasaan pikiran kita yang benar. Perasaan kita yang benar-benar mau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Dalam ketulusan ini, kalau kita baca dalam kitab Mazmur 119 ayat 80, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Pemazmur ini mengatakan, biar hatiku. Artinya, apa yang kita perbuat itu semua berdasarkan hati kita yang tulus. Hati kita yang benar. Karena apa yang kita mau lakukan dengan ketulusan, itu adalah ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, sudah berikan kepada kita. Karena tidak ada gunanya ketika kita berbicara firman, ketika kita berbicara kebenaran, tapi kita sendiri tidak dengan ketulusan hati. Jadi apa yang terucap dari diri kita? Apa yang keluar dari hidup kita? Apa yang kita kerjakan dari diri kita untuk orang lain, itu sangat membutuhkan ketulusan. Memang tidak mudah untuk menjalankan semua itu dengan ketulusan. Butuh pembaharuan dalam hati kita. Butuh pemberesan dalam hidup kita. Butuh pikiran kita yang benar-benar murni untuk melakukan semua perintah firman Tuhan. Jadi, jika kita mau melakukan sesuatu, sekali lagi, lakukanlah dengan hati yang tulus. Lalu yang kedua, saya melihat dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ada hal yang harus kita pikirkan bahwa ketika kita mau memberi, ketika kita mau melakukan sesuatu, ya mau menolong orang lain,
Jangan sampai ada yang disebut dengan keterpaksaan. Bahasa dunia mengatakan bahwa ya harus kita ikhlas. Ikhlas untuk melakukannya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Di sini Paulus juga berpesan kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya apa yang Tuhan juga berikan kepada kita, Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita belajar berbagi dengan tidak ada keterpaksaan. Artinya, kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanat firman Tuhan. Perintah firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa lakukan itu dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupanmu diberkati. Tidak dengan ada rasa keterpaksaan, tapi dengan membuka hati selebar-lebarnya untuk dapat menolong orang lain. Apa yang ada pada kita? Kalau kita hanya berbicara materi, ya memang percayalah bahwa kita diberkati Tuhan. Tapi suatu hal yang paling inti dan penting yang ada pada kita adalah Tuhan banyak berpesan kepada kita, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita berdoa buat orang lain. Kita mensupport orang lain, mendukung orang lain. Mungkin kehidupan kerohanian mereka mulai dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, lemah, karena tekanan-tekanan hidup. Ini perlu pertolongan. Perlu lawatan dari setiap orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mengangkat kembali mereka dalam tekanan hidup. Dan ayat ini menjelaskan, dalam Korintus menjelaskan supaya setiap orang percaya itu ada keseimbangan. Artinya sama di mata Tuhan. Rata. Bahwa iman kita itu sama di mata Tuhan. Itu namanya menunjukkan kedewasaan. Dan ada pertumbuhan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, saya melihat dalam Galatia pasal 6 ayat 10 ini, juga berbicara tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk orang lain, untuk pelayanan. Kita harus punya keyakinan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Dalam Markus 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi baik yang menabur, baik orang yang memberi, maupun orang yang menerima, jika dengan percaya, jika melakukan dengan iman percaya, ada sebuah janji Tuhan bahwa
semuanya itu Tuhan akan gantikan, berikan. Dikatakan tadi ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Baik yang menabur maupun yang menerima taburan itu harus sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita berikan, baik untuk sesama kita dan juga untuk pelayanan gereja, janji Tuhan, dia akan mengembalikan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, ini harus dengan keyakinan teguh. Harus dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Agar kita dapat meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Dalam kitab Taurat mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan beruntung, kata firman Tuhan. Maka tumbuh damai sejahtera dalam hidupmu. Itu pesan firman Tuhan. Lalu yang keempat, yang saya lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, itu juga berbicara tentang ketika kita melakukan sesuatu, kita harus yakin pasti bahwa Tuhan akan menumbuhkan semua pokok-pokok pohon yang kita tabur. Dengan kata lain, pokok-pokok ini adalah apa yang kita sudah kerjakan buat sesama dan apa yang kita sudah kerjakan buat Tuhan. Ya, saya sedikit memberikan gambaran. Jika hari ini saudara berbuat sesuatu untuk sesama seiman, kata firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-10, dalam Galatia 6 ayat 10 tadi katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada orang, terutama dikatakan saudara kita seiman, bahwa Tuhan melihat apa yang kita tabur. Itu anggaplah sebuah pokok atau satu pohon. Jadi kalau banyak pohon yang saudara tabur, banyak bibit-bibit pohon yang saudara tabur, maka bibit-bibit pohon itu akan tumbuh. Dan saudara akan melihat hasilnya. Artinya Tuhan akan tumbuhkan sesuatu yang apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, melalui apa yang kita tabur. Demikian juga di dalam kita melihat lebih luas lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan tidak hanya berjalan begitu saja. Sudah barang tentu harus banyak topangan-topangan dari kita semua. Baik gereja, jemaat, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, sama-sama kita menabur. Dan sama-sama kita bertumbuh. Juga sama-sama kita menuai dalam pelayanan yang kita kerjakan. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Semua itu akan mendatangkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya di sini, Tuhan sudah mengajarkan supaya kita menabur dengan baik. Menabur dengan sungguh-sungguh. Menabur dengan ketulusan. Menabur dengan segenap hati. Baik untuk orang lain dan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan semua itu. Tapi jika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik,
Dalam Yakobus tadi mengatakan, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena ada dosa dalam diri kita. Sebab itu, mari sebagai anak Tuhan, umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menaburlah, berilah apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Nanti kita akan melihat tuayan-tuayan berkat dalam hidup kita. Bukan hari ini saja, tapi sampai selamanya kita dituntun oleh Tuhan untuk menabur dan menuai berkat-berkat-Nya. Terima kasih. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, tapi membawa berkat dalam setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semua apa yang kami sudah dengar dalam kebenaran firman Tuhan ini, kami semua juga mau belajar untuk melakukannya, supaya kami menjadi orang-orang yang diinginkan Tuhan, orang-orang yang dirindukan Tuhan, karena melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap benih firman Tuhan sudah ditaburkan, boleh tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan